Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita semua akan mendengarkan bersama, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan SKHB IPB University kepada Profesor Dr. Hewan Denny Noviana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Syamsir Siregar, Presiden Komisaris dari Japfa Covid Indonesia, Rahmat Indrajaya, Direktur Corporate Affairs, dan tentu seluruh jajaran dari PT Japfa Covid Indonesia. Dan yang saya hormati, alhamdulillah kita kedatangan tamu Pak Rektor dari Universitas Syah Kuala, Prof. Marwan. Terima kasih atas kehadirannya, Prof. Kemudian tentu jajaran pimpinan IPB, Bapak Wakil Rektor, Direktur atau Wakil Dekan juga yang hari ini hadir. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala berkah dan karunia kita bisa berkumpul hari ini melaksanakan satu kegiatan yang sangat baik. Yang pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang sebentar lagi akan segera bergabung atas segala bantuannya sehingga hal ini bisa terwujud. Dan tentu yang tidak kami utamakan adalah berterima kasih kepada PT Japfa Covid Indonesia. Kita berikan applause ke Japfa Covid Indonesia yang sebetulnya sudah cukup beberapa lama ya Pak kita settle atau kita siapkan ini. Alhamdulillah memang semua bisa terlaksana karena memang ada kendala COVID dan sebagainya. Tapi niat baik kita alhamdulillah bisa diwujudkan. Insya Allah mulai hari ini akan peletakan batu pertama dan mudah-mudahan semua berjalan lancar. Dalam beberapa waktu ke depan bisa segera terwujud. Tentu fasilitas ini sangat bermanfaat bagi kami. Tadi disampaikan juga oleh Pak Khairul, bukan hanya lingkup di SKHB tentunya, tapi juga di lingkup IPB dan harapannya tentu di lingkup nasional. Jadi bagaimana nanti dalam wujud SKHB Japfa Poultry Health Research Farm ini menjadi salah satu center atau salah satu farm yang dipergunakan untuk pengembangan riset-riset yang dapat diaplikasikan tentu untuk pengembangan peternakan di Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hari ini hadir, khususnya tamu dari Japfa. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus ditingkatkan dan terus bisa berkontribusi kepada program pendidikan yang memang menjadi ranah kami untuk mencerdaskan bangsa dan mencetak para generasi penerus yang akan memimpin di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara akan kita lanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara SKHB IPB University dengan PT Japfa. Untuk itu kami mengundang ke atas panggung kepada Direktur Corporate Affairs dan juga Dekan SKHB yakni Profesor Denny Noviana. Baik Bapak Ibu, berikut adalah penandatanganan hibah, surat hibah antara Dekan SKHB dan juga Direktur Corporate Affairs. Dan mohon berkenan setelah ini ya kepada Pak Dekan dan juga Pak Direktur untuk bisa menunjukkan dokumen yang telah disediakan untuk bisa difoto dengan rekan-rekan media dan juga ditunjukkan ini ya kepada Bapak Ibu yang hadir secara daring. Semoga tetap bersama kita pada siang hari ini. Ya, baik, setelah ini kami lanjutkan dengan penyerahan cindera mata. Yang pertama dari Sekolah Hewan dan Biomedis yang akan disampaikan oleh Prof. Denny kepada Bapak Direktur untuk PT Japfa. Baik, untuk kedua kami persilakan untuk memberikan cindera mata ini dari PT Japfa kepada Dekan SKHB. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan kita lanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Komisaris Utama PT Japfa kepada Bapak Syamsir Siregar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
IPB University, Bapak Profesor Arif Satria, Bapak Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB, Bapak Profesor Denny Noviana, 3 Bapak Ibu dosen tenaga pendidikan dan segenap jajaran sivitas akademika IPB Universitas, Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang kami hormati, dan juga pada hari ini ada saya lihat dari Rektor Unsia. Terima kasih atas kehadirannya. Serta rekan-rekan media dan para tamu undangan yang hadir di kampus IPB Dramaga ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam acara peletakan batu pertama untuk pembangunan SKHB Japa Poultry and Research Farm. PT Japa Poultry Indonesia Tbk sebagai perusahaan penyedia protein hewani yang berkualitas dan terjangkau senantiasa berkomitmen dalam turut serta memajukan dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Perlu kami sampaikan pada Bapak-Bapak sekalian, sebenarnya kerjasama dengan IPB ini sudah lama kita rencanakan. Tapi karena hambatan-hambatan, ada COVID, waktu itu juga ada masalah tanah. Tapi saya lihat tanah di IPB ini cukup luas, masih banyak yang lowong. Dan juga seperti kita ketahui, jadi IPB ini kok yang terlambat karena Unsia saja kami sudah ada 4 tahun yang lalu. Kami kerjasama Unsia, ITS, Gajah Mada, dan beberapa universitas lainnya. IPB ini termasuk yang terlambat. Padahal di Japa itu orang IPB banyak rektor. Banyak rektor tahu, di IPB ini banyak sekali. Kemudian saya lanjutkan, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat dan berbagai tantangan yang semakin besar ke depannya, terutama di industri perunggasan, menjadi sangat penting. Sebagaimana kita ketahui, subsektor perunggasan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan sebagai sumber pemenuhan gizi masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menjadi penyedia sumber daya manusia perlu didukung oleh seluruh pihak untuk terus dapat mencetak generasi yang semakin unggul. Japa sebagai perusahaan yang memiliki perhatian yang tinggi dan komitmen yang kuat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berusaha mewujudkan komitmen tersebut, salah satunya melalui kerjasama dengan SKHB IPB University. Hadirin yang saya hormati, perkembangan penyakit hewan beberapa tahun terakhir menjadi kewaspadaan kita bersama. Untuk itu melalui pembangunan SKHB Japa Poultry Research Farm ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian-penelitian dan kajian di bidang kesehatan perunggasan untuk menunjang kemajuan perunggasan di tanah air yang berkelanjutan. Dengan adanya kerjasama ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif di industri peternakan Indonesia, khususnya perunggasan di Indonesia, serta lebih jauh lagi memberi jaminan akan pasokan protein hewani berkualitas yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu diharapkan dapat menjadikan perunggasan Indonesia berdaya saing unggul di kancah internasional.
sesuai dengan moto PT Japa Kompit Indonesia, yaitu berkembang menuju kesejahteraan bersama. Kami harapkan agar kerjasama ini dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap berkenan untuk di tempat kepada Bapak Komisaris, karena acara akan kita lanjutkan dengan proses penandatanganan perjanjian kerjasama antara IPB University dengan PT Japa. Untuk itu kami undang ke atas panggung kepada Bapak Rektor, kepada Bapak WR3 dan juga Pak Dekan dan juga Pak Direktur. Kami silakan juga bersama Pak WR2. Pak Agus, kami silakan. Ya, perjanjian kerjasama ini akan ditandatangani oleh Wakil Rektor 3, yakni Prof. Dodi Tridono Rahmat dan juga Direktur Corporate Affairs, dan disaksikan bersama oleh Bapak Komisaris, Bapak Rektor, WR3 dan juga Dekan SKHB. Baik, setelah ini mohon berkenan untuk dapat ditunjukkan ya Bapak ya, ini dokumen yang telah ditandatangani kepada rekan-rekan media untuk diabadikan. Dan setelah ini mohon berkenan untuk Bapak memberikan cenderamata. Yang pertama yang akan diberikan oleh Rektor IPB kepada Bapak Komisaris. Baik, yang kedua mohon berkenan kepada Bapak WR3, Pak Dodi, untuk bisa memberikan cenderamata kepada Bapak Direktur. Dan untuk selanjutnya mohon berkenan juga kepada Pak Dekan dari SKHB untuk memberikan cenderamata dari FKH kepada Bapak Direktur. Baik, terima kasih banyak. Mohon berkenan setelah ini Pak Rektor untuk Bapak memberikan sambutannya. Dan kami persilakan kepada Bapak sekalian untuk bisa kembali ke tempat semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pantun dulu ya. Main badminton bikin badan jadi fit. Tak lupa mampir soto di Brastagi. Terima kasih PT Japa Kompit. Semoga kita dapat selalu bersinergi. Satu lagi. Ikan hiu makan soto babat. I love you Japa Kompit yang hebat. Satu lagi. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Baik, yang saya hormati Komisaris Utama Japa Kompit, Bapak Samsul Siregar, Direktur Corporate Affairs, Bapak Rahmat Brajaya, dan juga Kepala Unit Strategis, juga para jajaran, Ketua Alumni FKH itu dari Japa juga. Terima kasih Mbak Putri. Dan juga yang saya hormati Rektor Unsiah yang hari USK namanya sekarang, bukan ingatnya masih Unsiah terus. USK, Ketua Staf Akademik, para Wakil Rektor, dan Pak Dekan SKHB serta Ketua Senat, dan Wakil Dekan, para Direktur, para Ketua Departemen, para dosen, dan juga rekan-rekan media yang saya banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang selama ini sudah dijalin, dan terima kasih atas support Java untuk IPB, khususnya untuk SKHB, dan Pak Samsir. Kalau IPB itu yang terakhir, biasanya kalau yang pertama itu yang uji coba. Nah, kalau yang terakhir itu yang paling sempurna. Jadi moga yang terakhir adalah teknologi yang terkini, teknologi yang paling sempurna, sehingga sudah paripurna karena sudah dievaluasi dari berapa? Dari Aceh, UGM, ke Surabaya. Nah, kekurangannya semuanya disempurnakan terakhir di sini. Jadi sehingga ini adalah tempat yang paling bagus, tempat yang paling baik yang diberikan pada IPB. Sekali lagi terima kasih kepada Japa Kompit. Dan ini adalah tempat yang sangat penting sekali buat kita untuk meningkatkan kemampuan riset IPB, baik dosen maupun mahasiswa, dalam menghasilkan peternakan unggul. Dan ini adalah tempat di mana melakukan beberapa riset-riset yang berkaitan dengan kedokteran hewan dan biomedis. Jadi Pak Samsir, sekarang IPB
sudah memiliki sekolah kedokteran hewan dan biomedis. Itu adalah metamorfosis dari FKH. Kenapa? Karena memang sekarang kita sudah akan masuk dalam dunia biomedis. Dan dunia biomedis ini sekarang terus berkembang, dan sekarang ini puncaknya ini insya Allah siang ini kita ada rapat senat yang akan memutuskan tentang Fakultas Kedokteran Manusia untuk IPB. Dan mengapa Fakultas Kedokteran Manusia? Itu atas jasa dari teman-teman kedokteran hewan IPB. Jadi kedokteran hewan itu adalah pilar bagi penguatnya kedokteran manusia IPB. Karena ahli bayi tabung terbaik di Indonesia itu adalah orang-orang FKH IPB. Saat ini sudah melahirkan 5.000 bayi manusia. Jadi saya pernah menyampaikan orang-orang FKH IPB sudah melahirkan 1.500 bayi manusia. Saya diprotes. Bukan 1.500, 5.000. Jadi seluruh dan mayoritas klinik-klinik bayi tabung itu isinya adalah teman-teman FKH. Dan baru saya 2 hari lalu kembali dari Eropa bersama Pak Bambang Purwantara, Ketua Senat, dan juga Pak Rekan untuk konservasi badak. Jadi sekarang kita sedang merancang teknologi terkini, teknologi reproduksi buatan untuk badak. Jadi badak dan satwa liar. Kalau kita sudah bisa bayi tabung di manusia, sekarang kita mau masuk bayi tabung di badak. Kita akan bikin bayi tabung di badak, kemudian baru nanti akan masuk hewan-hewan lain, sehingga IPB dengan Kementerian KLHK akan membangun pusat plasma nutfah nasional di IKN Kalimantan Timur. Ini adalah komitmen Bu Menteri. Saya sudah ketemu beliau dan beliau langsung menantang IPB agar segera membuka pusat plasma nutfah nasional. Sehingga genetik-genetik yang semua yang ada di IPB ini, yang di Indonesia ini, semua bisa terkumpul dan tersimpan dengan baik. Kita memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa banyak, tapi tidak ada yang menyimpan gennya. Tidak ada yang menyimpan, jadi genetik menjadi biobank. Ya, biobank menjadi penting untuk menyimpan sumber daya genetik yang kita miliki. Nah, jangan-jangan di tempat lain sudah ada sumber genetik Indonesia yang disimpan di tempat lain. Itu jangan sampai terjadi, dan kita berharap dengan adanya nanti pusat plasma nasional dan di IPB sendiri akan juga dibangun biobank. Itu adalah ikhtiar kita untuk menyelamatkan satwa liar. Nah, begitu pula untuk konteks industri peternakan baik ruminansia maupun unggas, tentu kita berharap sekali bahwa terus produktivitas bisa meningkat dengan inovasi-inovasi yang ada, karena banyak inovasi-inovasi sudah kita hasilkan. Banyak benih-benih vaksin yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di SKHB. Kemudian juga banyak teknologi pakan terbaru berbasis pada sorghum yang sudah kita produksi sendiri dalam pusat produksi dari Jonggol. Itu sekarang sudah komersial. Dan kita juga terus menciptakan pakan-pakan ternak yang terkini untuk meningkatkan produktivitas ruminansia. Begitu pula untuk unggas, saya yakin dengan adanya perkembangan vaksin ya, selama ini kita sudah menghasilkan vaksin untuk flu burung, ke depan banyak vaksin-vaksin lain yang akan kita terus kembangkan, dan moga-moga Java Kompit bisa menjadi konsumen vaksin-vaksin IPB supaya ayam-ayamnya semakin sehat dan semakin kuat. Baik sekalian, sekali lagi saya mengapresiasi, terima kasih dan selamat Pak Dekan SKHB. Dan terakhir Pak Samsir, perlu saya sampaikan juga bahwa IPB ini tahun ini untuk bidang pertanian dan kehutanan menempati urutan 41 dunia. Kita saat ini di Asia nomor 6. Jadi perguruan tinggi di Jepang yang di atas IPB hanya satu, Tokyo University. Yang lain-lain di bawah IPB, termasuk kampus saya di Bangsa Sekolah dulu. Kemudian ini insya Allah bulan depan akan ada pengumuman perankingan baru yang overall. Saya dapat bocoran dari lembaga perankingan dunia di London. Insya Allah IPB naik lagi signifikan, lebih dari 50 peringkat lagi. Moga-moga akan semakin baik rankingan kita. Mengapa perankingan itu saya sebutkan Pak? Ya supaya menunjukkan bahwa ketika Java Kompit bekerja sama dengan IPB, artinya bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kredibel. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Rektor USK, semoga USK pun nanti bisa disupport oleh Java ke Aceh lagi. Setelah dari
setelah Bapak dari Aceh kembali ke IPB lagi, support lagi. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rektor atas sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara akan kita lanjutkan dengan prosesi peletakan batu pertama SKHB Java Poultry Health Research Farm. Namun acara akan saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan semoga kesuksesan menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan dalam mendukung perkembangan perunggasan ini, Pak? Begini ya, jadi negara ini harus bisa lebih maju dari negara-negara lain di dalam masalah-masalah kesehatan, terutama masalah-masalah kesehatan perunggasan dan untuk kesediaan pangan kita. Seperti kita ketahui bahwa dahulu kita sudah berhati-hati, ya kira-kira 10 tahun yang lalu kita sudah berhati-hati masalah PMK yang sekarang akibatnya. Padahal waktu itu IPB sudah mengingatkan juga tentang masalah-masalah kesehatan. Kebenaran waktu itu Menteri Kesehatannya juga dari Menteri Pertaniannya juga dari IPB waktu itu. Tapi banyak dilanggar, banyak penyeludupan yang bawa katanya tidak bisa kita jamin. Nah, tentunya itu sangat kita sesalkan karena untuk memperbaiki itu mungkin 50 sampai 60 tahun yang akan datang baru bisa selesai masalah penyakit ini. Terima kasih. Oke, iya gimana? Yang paling krusial selama ini untuk mendorong perunggasan di Indonesia? Ya, saya kira pertama adalah soal bibit ya. Ini satu hal yang sangat penting sekali, riset untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, menghasilkan pakan-pakan unggul ya. Jadi kalau kita bicara tentang dunia pertanian, dunia peternakan, pertama bicara bibit ya, kemudian bicara tentang pakan, kemudian bicara tentang kesehatan berupa vaksin. Oleh karena itu IPB berusaha untuk terus bisa hadir dengan bibit-bibit unggul, dan kita sudah punya ayam D1, ayam D2, ayam D3, D4 yang memiliki produktivitas telur yang 40% lebih tinggi daripada biasanya. Dan kemudian kita juga sudah menghasilkan benih-benih vaksin yang sebentar lagi juga akan modernisasi, dan kita juga menghasilkan pakan. Nah, jadi riset dengan Java ini moga-moga akan terus berlangsung untuk memperkuat inovasi-inovasi kita dalam minimal dalam 3 hal itu. Nah, karena sekaligus ini tempat riset yang sangat bagus untuk para mahasiswa, karena mahasiswa juga tergerak untuk melakukan riset unggul dengan fasilitas yang baik yang disupport oleh Java. Selama ini kan fluktuasi harga produk-produk ayam itu kan vaksin ya, itu hal yang saya kira sangat penting sekali, dan juga kemandirian dalam bidang pakan sama vaksin ya, dan juga benih ya. Jadi itu yang harus kita dorong. Karena apa? Karena kita ini sebagai negara yang jumlah penduduknya besar. Jumlah penduduk besar butuh pangan yang banyak. Butuh pangan yang banyak, butuh suplai pangan yang banyak. Butuh suplai pangan yang banyak, butuh suplai pangan yang berkualitas. Oleh karena itu, suplai pangan yang berkualitas ini menjadi sangat krusial bagi kita untuk meningkatkan ya ketahanan pangan dari masyarakat kita. Jadi moga-moga semakin baik pangan kita, suplai semakin baik, harga semakin terjangkau, tapi peternak juga sejahtera. Jadi kita semua IPB ada di titik tengah untuk meningkatkan keseimbangan itu. Keseimbangan baik kesejahteraan peternak sama dibela ya. Jadi kita tidak bisa hanya fokus pada salah satu, tapi gimana titik optimum, dan saya kira masih selalu ketemu. Dan kemudian konsumsi daging per kapita kita kan semakin lama semakin meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu yang saya yakin, dengan masyarakat semakin meningkat, konsumsi akan semakin meningkat. Dengan konsumsi semakin meningkat,
maka bagaimana menyediakan ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat dan banyak. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kondisi pangan yang ada di pasar, ya, baik dalam proses pengiriman, proses penyembelihan, proses pengiriman, sampai proses ketersediaan di pasar. Kan barang-barang dari industri mungkin aman ya, karena semua beku dan sebagainya. Tapi barang-barang dari peternakan rakyat yang saya kira harus didorong untuk bisa meningkatkan kualitas produknya juga. Jadi saya yakin dengan adanya kerjasama ini, kita juga sama-sama bagaimana mendorong agar peternakan rakyat bisa menghasilkan produk-produk yang unggul dan juga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau fasilitas nanti apa saja Pak? Fasilitasnya apa aja, Pak Dini? Di sini nanti. Iya, Close house ya? Close house di sini. Jadi sebetulnya memang ini bukan buat komersial, tapi lebih ke untuk riset-riset pengembangan berbagai macam tadi vaksin, buat anak ini. Satu lagi, Terima kasih, Prof. Udah. Kedokteran manusia. Dokter manusia. Oke. Gimana dokter manusia? Sudah mana? Ya, insya Allah kita sudah siap untuk mengajukan izin kedokteran manusia kepada pemerintah, karena izin dari pemerintah. Jadi moga-moga bisa disetujui dan kemudian bisa kita buka segera. Karena sekali lagi kalau kita membuka fakultas kedokteran itu adalah berarti meningkatkan jumlah dokter. Kemudian yang kedua, yang paling penting justru adalah kita menerapkan konsep One Health. Apa itu One Health? Maka kita harus masuk pada kesehatan manusia. Kesehatan tumbuhan sudah bisa kuasai, kesehatan hewan kita kuasai, kesehatan manusia sekarang harus saatnya kita kuasai. Dan kita kuasai bukan sekedar hanya utopia, hanya sekedar mimpi, hanya untuk gagahan. IPB membuka kedokteran bukan untuk gagah-gagahan. Karena untuk konsisten menerapkan konsep One Health untuk bisa mensupport keseimbangan kesehatan hewan, tumbuhan dan manusia. Dan itulah mengapa kita berangkat ke kedokteran itu karena satu idealisme, satu konsep besar. Dan sekarang WHO ya, sudah menerapkan konsep ini, One Health ini. Nah, sehingga penyakit-penyakit manusia ke depan sebagian besar akan bersumber dari hewan. Nah, sehingga kompetensi kita dalam hewan harus diperkuat dengan kompetensi kita dalam manusia, sehingga benar-benar untuk menciptakan sebuah kesehatan yang satu tadi, One Health tadi. Justru harus didukung oleh semua pihak karena justru inilah akan menyelamatkan kehidupan kita mendatang. Satu lagi ya. Terkait tadi plasma nasional. Oh iya, jadi alhamdulillah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah menawarkan kepada IPB untuk membentuk Pusat Plasma Nasional. Jadi Pusat Plasma Nasional itu adalah ikhtiar kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengamankan sumber daya genetik yang kita miliki. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak, sangat tinggi. Itu kita harus punya kemampuan konservasi genetik melalui biobank. Oleh karena itu nanti di IKN akan dibangun Pusat Plasma Nasional kerjasama IPB dan KLHK, dan itu akan menjadi satu ikhtiar konservasi genetik yang bisa di Indonesia. Dan insya Allah dengan cara itu ya kita bisa mengamankan sumber daya genetik kita yang luar biasa, yang dari flora maupun dari fauna. Ya, satwa liar itu sekarang banyak sekali, tapi sekarang yang hampir punah, siapa yang punya gennya? Itulah yang sekarang harus kita selamatkan. Jadi IPB berusaha untuk menyelamatkan binatang-binatang endangered species, ya, hewan-hewan endangered species yang sudah itu, binatang-binatang hampir punah itu dengan konservasi genetik. Itu adalah langkah dengan teknologi tinggi, sehingga saya baru kemarin dari Jerman untuk kolaborasi. Teknologinya kan teknologi reproduksi buatan, artificial reproductive technology itu, ART itu adalah cara kita untuk mengkonservasi sperma dari badak itu. Nah, sehingga kita akan bisa melakukan proses reproduksi ke depannya. Jadi badak ini harus selamat karena badak ini semakin langka. Kalau semakin langka, laki perempuan jantan betina jarang ketemu, sehingga jarang melahirkan, jarang hamil, jarang melahirkan, bahaya. Lama-lama akan punah gitu. Dan juga ada risiko ya, badak-badak yang hamil-hamil juga kebanyakan guguran ya. Guguran. Nah, sekarang kita harus cari solusi untuk pengembangbiakan badak yang lebih ini. Ini baru badak ya. Belum banteng, belum harimau, belum beruang, belum apa lagi? Anoa, tapir dan sebagainya. Kita masih banyak endangered species yang harus kita selamatkan. Dan sekarang IPB akan fokus ke sana. Terima kasih ya. Sukses ya. Sukses.
setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.